Mendekati kepala 5, ia masih suka pergi ke sana kemari. Saya memang punya hobi traveling, Mas. Begitu ucapnya sambil tertawa. Banyak destinasi telah ia tapaki. Bahkan lebih banyak dari yang bisa ia ingat. Dari pagi yang tenang di pedesaan Amerika, hingga malam gemerlap di pusat bisnis Singapura. Dari bangku kecil di kafe tua Roma, hingga tembok-tembok besar di negeri Cina. Dia bukan hanya pebisnis sukses, tapi seorang traveler yang menikmati indahnya dunia. Baginya, tiap tempat baru adalah guru. Tiap perjalanan adalah cara untuk memahami hidup dari sisi yang berbeda. Namun seberapa jauhnya ia melangkah, selalu ada momen ketika langkah itu ingin berhenti. Ketika raga lelah dan hati mulai mencari arti. Bukan ke apartemen modern yang sering kosong, bukan pula ke hotel bintang 5 yang hanya menawarkan kenyamanan sementara. Tapi ke tempat yang benar-benar bisa disebut pulang. Tempat yang tenang tapi berbicara, tempat yang sederhana tapi penuh makna. Dan dari sekian banyak tempat yang ia datangi, ada satu yang selalu tinggal di hati, suasana pedesaan Amerika. Keheningan pagi, rumah-rumah kayu dengan halaman luas, dan kehangatan yang tak dibuat-buat. Disitulah ia jatuh hati. Maka saat memutuskan untuk menetap dan membangun rumah di Indonesia, gaya American Farmhouse menjadi pilihan. Tentu tak bisa ditiru mentah-mentah. Arsiteknya pun menyesuaikan bentuknya dengan iklim tropis. Atap segitiga yang tinggi untuk melancarkan aliran udara, fasad dengan cladding susun sirih agar tetap tahan cuaca, dan pemilihan warna terang untuk menjaga kenyamanan suhu. Sementara interiornya menggabungkan gaya rustic dengan sentuhan personal. Bata expose, elemen kayu, dan ruang-ruang yang terbuka. Semuanya diciptakan agar suasana liburan itu bisa terus terasa, meski hanya berada di rumah. Di momen ini, ia sadar, yang ia cari bukan sekedar tempat atau destinasi, tapi rumah yang mengerti siapa dirinya dan dari mana ia datang. Rumah yang membuatnya tak perlu lagi pergi jauh untuk merasakan damainya suasana seperti di Montana atau Vermont. Sebuah rumah yang merangkum seluruh perjalanan dan mengubahnya menjadi ruang penuh cerita. Rumah yang jadi lambang istirahat dan awal dari kehidupan yang lebih sederhana, lebih utuh. Ini bukan rumah biasa. Ini adalah tempat pulang, yang dibangun dari serpihan memori dan dirancang untuk tak tergantikan. Tempat ia akhirnya berhenti dan menetap. Singkat cerita, karena rumah ini disiapkan sebagai tempat menetap, bukan hanya aspek visualnya saja yang diperhatikan. Di area belakang rumah ini, diberikan taman yang lengkap dengan kolam ikan dan aliran air buatan sebagai pusat ketenangan. Jadi, ketika aktivitas traveling mulai berkurang, rumah ini tetap bisa memberikan rasa damai dan segar setiap hari. Selain itu, ada juga beberapa area yang membuat rumah ini terasa spesial. Penasaran apa saja? Simak video ini sampai akhir ya! Rekan si Bambo, salah satu area favorit pemilik adalah dapur dan ruang makan. Terdapat 2 buah dapur, 1 dapur bersih dan 1 dapur kotor, dengan layout island dan peralatan profesional, layaknya dapur seorang chef rumahan. Proper banget kan? Dapur bersih menyatu dengan ruang makan lewat konsep open plan. Sedangkan dapur kotor dibuat semi-outdoor di belakang rumah, lengkap dengan minibar dan sofa santai. Dari sini, kita bisa melihat taman belakang sambil minum teh sore atau menyambut tamu keluarga. Ruang ini bukan cuma tempat masak, tapi juga pusat kebersamaan. Masuk ke area ruang utama, suasananya langsung berubah jadi lebih santai. Interior rustic, pencahayaan alami, dan suara air dari taman samping membuat ruang ini terasa seperti tempat healing yang sempurna. Penataan sofa dan furniture lainnya juga terasa ideal, jadi aktivitas pemilik bisa leluasa. Lalu, adanya taman samping dengan air terjun mini ini bisa dinikmati dari dalam ruang keluarga. Uniknya, ada tanaman gantung sebagai dekorasi yang menambah nuansa jadi lebih asri dan dramatis. Sebagai tempat istirahat utama, kamar tidur utama dirancang dengan nuansa rustic yang hangat. Lantai motif kayu, dinding bata putih, dan pencahayaan alami memberi rasa tenang. Tersedia juga walk-in closet besar untuk menyimpan berbagai koleksi pakaian traveling pemilik.
Kamar mandinya dilengkapi bathtub dan finishing keramik putih, menciptakan kesan klasik yang bersih dan mewah. Naik ke lantai 2, kita memasuki area keluarga anak. Ada ruang keluarga luas, 2 kamar tidur anak, pantry kecil, ruang karaoke, hingga balkon santai. Semua dirancang agar kelak anak-anak bisa berkumpul kembali, membawa cucu dan menikmati waktu bersama. Ruang karaoke jadi tempat seru-seruan keluarga, sementara balkonnya tetap untuk ngobrol sore sambil minum kopi. Desain interiornya tetap konsisten, hangat, personal, dan penuh elemen kayu. Terakhir, ada taman di belakang rumah yang bukan sekadar elemen tambahan, melainkan pusat ketenangan di rumah ini. Dirancang dengan lanskap alami, area ini dilengkapi kolam ikan, air terjun mini, dan jalur refleksi berbatu menghadirkan suasana layaknya villa pribadi. Di salah satu sudutnya, terdapat gazebo kecil untuk duduk santai, membaca buku, atau sekedar menikmati secangkir kopi pagi. Suara gemericik air menyatu dengan aroma tanaman tropis, menciptakan atmosfer seperti sedang staycation setiap hari. Taman ini juga berfungsi sebagai titik transisi antara ruang dalam dan luar, memperluas pengalaman ruang tanpa harus memperbesar bangunan. Bagi pemilik, ini bukan hanya taman. Ini adalah tempat merenung, menyegarkan pikiran, dan merayakan hari-hari sederhana. Nah, rekan si Bambo, pada akhirnya rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga wujud cerita hidup pemiliknya. Semua itu kemudian dirangkum dalam satu hunian. Setiap sudutnya punya makna, dan setiap ruangnya punya tujuan. Karena pada akhirnya, rumah terbaik adalah rumah yang mampu merangkul semua fase kehidupan. Ingin miliki rumah seperti ini? Ceritakan langsung pada kami.